Kebiasaan berikutnya menjelang Ramadan adalah mandi besar. Pertama, saya mendengar budaya padusan itu saat semester 1 di Jogja. Sehingga dari saya TK sampai lulus SMA di Lamongan, nggak pernah mendengar ini. Diajari kayak gini nggak pernah. Saya mandi besar. Kenapa kamu mandi besar? Karena mau masuk bulan Ramadan. Nah, masuk Ramadan kok aduh sih. Loh, katanya siapa yang tidak mandi menjelang Ramadan, maka puasanya tidak yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim. Kebiasaan berikutnya menjelang Ramadan adalah mandi besar. Apa ini? Padusan. Pertama, saya mendengar budaya padusan itu saat semester berapa ya? Semester 1 gitu, di Jogja. Sehingga dari saya TK sampai lulus SMA di Lamongan, nggak pernah mendengar ini. Diajari kayak gini nggak pernah. Orang tua saya juga nggak ada kebiasaan padusan, masyarakat saya juga nggak ada. Baru setelah saya di Jogja, Ramadan pertama ketika saya di Jogja, saya menjumpai tradisi padusan. Itu ceritanya ada salah satu panitia masjid yang dia antar jemput ustadz, mepet maghrib menjelang tanggal 1 Ramadan tuh, mepet maghrib. Dia bilang, aku durung sempet adus sih. Terus, dan waktu itu saya dengar, saya belum mandi besar. Oh, padusan di sini itu jadi apa ya? Syarat diterimanya puasa. Baik, mandi besar. Ada orang mandi besar. A, mandi besar. Wahai A, kenapa kamu mandi besar? Dia jawab, karena saya junub. Salah atau benar ini? Hah? Kenapa kamu mandi besar? Loh, karena saya junub. Kok junub kenapa? Oh, itu nggak boleh saya ceritakan. Ini benar. Maka orang junub dia mandi besar karena untuk menghilangkan hadas besar. Benar ya praktek dia? Benar. B, mandi besar. Wahai B, kenapa kamu mandi besar? Ini hari Jumat. Ini hari Jumat. Saya mau Jumatan. Benar nggak ini? Benar. Karena sunnah Nabi SAW, kalau mau berangkat Jumatan harus mandi Jumat. C, mandi besar. Kenapa kamu mandi besar? Ya. Karena mau masuk bulan Ramadan. Mau masuk Ramadan. Nah, masuk Ramadan kok aduh sih. Loh, katanya siapa yang tidak mandi menjelang Ramadan, maka puasanya tidak suci. Nah, nek posane ra suci, batal untuk puasanya. Bukan syarat puasa harus suci dari hadas. Coba bayangin ya, kalau misalnya ada persyaratan seperti ini. Wahai umat manusia, sepanjang kalian berpuasa tidak boleh hadas. Kira-kira kuat buatan Pak? Subuh tekan maghrib ra entuk ngentut, tidak boleh ke toilet, kuat buatan kira-kira? Tidak kuat. Walhamdulillah gak ada syarat itu. Ada banyak jamaah umroh yang tanya, Pak, kalau kita sudah ikhram hadas itu boleh nggak Pak? Nek jenengan kiat buatan hadas, monggo. Oh, dari Dzulhulaifah sampai Mekah kan 5 jam perjalanan. Nggak ngentut, nggak buang air, kuat buatan sampean? Nggak kuat. Alhamdulillah tidak ada syarat itu. Sehingga orang dalam kondisi ikhram hadas boleh, berkali-kali boleh. Bahkan andaikan orang diare, ikhramnya tidak batal. Sehari jenengan ke belakang berapa kali? 5 kali Pak Ustadz, diare saya. Nah, ketika dia diare, bolak-balik ke toilet, dia hadasnya bolak-balik, sah nggak dia? Ikhramnya sah nggak? Sah, karena bukan syarat harus suci dari hadas. Paham ya? Baik. Karena itu ketika masuk Ramadan tidak harus dalam kondisi suci.
Jadi orang puasa tidak harus dalam kondisi suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Boleh nggak orang puasa dalam kondisi hadas besar? Boleh. Yang penting sebab hadas besarnya sudah tidak ada. Jadi gini, bedakan ini Pak ya. Ini waktu subuh. Anggaplah ini adalah garis waktu subuh. Subuh ada di sini ya. Baik. Jam berapa sekarang subuh Pak? Jam pinten nih? 4:27. Ini jam 4:27. Baik. Nah, berarti di sini jam sebelum subuh, ini sebelum subuh, yang ini setelah subuh. Nah. Ada orang melakukan acara di sini. Acara apa Pak? Acara junub. Acaranya di sini ya. Lalu berhenti. Misalnya bar sahur, kemudian hubungan badan. Sampai di sini berhenti. Terus turu, habis tidur. Tidur kebablasan di sini. Nah, di sini bangun dia. Belum mandi. Boleh nggak puasa? Hah? Boleh? Kenapa boleh? Junubnya itu melampaui waktu subuh. Tapi sebab junubnya sebelum subuh. Tapi kalau sebab junubnya setelah subuh, sehingga dilakukanlah acara sampai masuk waktu subuh durung rampung, bagaimana nasib puasanya? Dia berdosa, posone batal, dan nanti wajib diqadha. Plus dia harus bayar kafaroh, yaitu membebaskan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Baik. Wanita haid, misalnya ada wanita haid. Haid lalu suci di sini. Nah, pas jam 4:25 suci, putus darahnya. Dah? Tinggal berapa menit? 3 menit. Nah, 3 menit pilihannya 2, dinggo sahur atau dinggo adus. Sahur atau mandi kira-kira? Hah? Sahur ya. Maka jarak dia dengan subuh hanya tinggal 3 menit. Lalu dia pakai sahur 3 menit, dia sahur. Mbok apa dilebokno 3 menit ya. Selesai dia sahur, subuh belum mandi. Sehingga dia mandi, mungkin di sini dia mandi. Boleh enggak dia puasa? Wajib. Karena dia sudah suci. Beriwan Pak? Ya, dia mandinya setelah subuh. Setelah adzan subuh baru mandi suci haid. Apakah dia boleh puasa? Jawabannya boleh. Sehingga melewati batas subuh ini ya. Melewati batas subuh dia mandi di sini boleh. Oleh karena itu bedakan dua ini. Sebab junub nih. Ada sebab junub, ada kondisi junub. Nah, ini beda ya. Kalau sebab junub melewati subuh, batal puasanya. Jika ini melewati subuh, pripun? Batal. Ya, contohnya tadi ya, acara sampai subuh belum selesai, ini bisa batal. Yang kedua, kondisi junub melewati subuh, boleh nggak? Tidak batal. Ini boleh. Makanya puasa itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas. Buktinya ini, Pak, dalilnya apa sih Pak? Dalilnya berikut ini.
Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adrakahu subh wa huwa junubun min ahlihi. Kita baca hadisnya mana? Tak carikan. Baik. Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, mereka bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu waktu fajar alias waktu subuh, wa huwa junubun min ahlihi, sementara beliau dalam kondisi junub karena hubungan badan. Tsumma yaghtasilu, kemudian setelah adzan subuh beliau mandi, wa yasumu, dan beliau puasa. Sehingga ini dalil bahwa Nabi SAW pernah seperti itu. Adzan, kemudian baru mandi. Berarti kan memasuki sebagian dari puasa dalam kondisi junub. Hukumnya boleh. Baik. Tapi Pak, itu kan cuma sebagian puasa. Nah, puasa itu kan ibadah kesatuan. Ibadah itu ada yang satu kesatuan. Batal di depan, batal belakang. Batal belakang, batal depan. Contohnya apa? Puasa. Contohnya puasa. Puasa itu misalnya ada ibu-ibu puasa dari mulai subuh 10 menit sebelum maghrib haid. Batal nggak puasanya? Kenapa? Karena dia satu kesatuan, sehingga batal di depan maupun batal di belakang, status deretan ini batal semua. Sholat juga sama. Dan ada ibadah yang yatajazza, terpisah. Ibadah yang terpisah itu contohnya baca Quran, itu terpisah ya. Contoh yang lain, bayar zakat, dicicil, nah itu terpisah. Misalnya baca Quran di halaman yang pertama dia dalam kondisi haid. Baca Quran di halaman yang kedua dia dalam kondisi suci. Misalnya, gimana Pak hukumnya Pak? Gimana hukumnya? Yang pertama batal, yang kedua sah. Karena baca Quran itu ibadah yang terpisah. Dia baca Quran di halaman pertama riya dalam hatinya. Riya, nggak ikhlas. Setelah itu dia ikhlas. Di halaman yang kedua dia ikhlas. Maka dia dapat pahala yang mana? Yang kedua. Karena amal ini terpisah, tidak satu kesatuan. Dipahami ya? Walhamdulillah. Kembali ke tadi. Jadi padusan ketika Ramadan, apabila niatnya adalah ini dalam rangka memenuhi syarat sah puasa, hukumnya nggak benar ya. Sehingga padusan dijadikan sebagai, atau diyakini, mungkin lebih tepatnya diyakini sebagai syarat sah puasa, ini salah. Wallahu a'lam.